guys, kembali lagi di channel Devina Story. Nah, kali ini aku akan menceritakan alur film Donghua yang berjudul Cupid Coklat episode ke-9 dan ke-10. Bagi yang penasaran, yuk langsung saja kita masuk ke alurnya. Pada episode sebelumnya, terlihat Haoyi sedang berjalan di lorong sekolah. Setelah itu, ada dua orang anak kecil yang meneriaki Haoyi dengan sebutan papa. Ternyata itu adalah anak Haoyi. Haoyi yang syok mendengarnya menjadi pingsan. Setelah sadar, Li Yuan memeluk Haoyi dan mengatakan jika kini Yifan sudah lama tidak pernah pulang ke rumah. Padahal kedua anaknya saat ini sudah merindukan sosok ayah dalam hidupnya. Haoyi, 跟我回家吧，小红、小明都很想你。 Haoyi yang memang tidak mengetahui apa-apa lantas kebingungan siapa nama kedua anak ini. Dengan senang hati, Lin Yuan pun memperkenalkan mereka, yaitu Xiao Hong dan Xiao Ming. Di sini Lin Yuan berharap jika nanti malam Haoyi dapat kembali ke rumah, karena Lin Yuan sudah rindu dengan Haoyi. Di sisi lain, anak Haoyi kini memanggil Haoyi dengan sebutan papa. Dan saat ini ia merasa lapar. Haoyi yang tidak tega dengan anak kecil lantas memberikan pesan untuk mencari makanan di depan sekolah. 你们先跟着妈妈去吃点东西，我还有点事情。 Satu pesan lagi untuk anak-anak, mereka tidak boleh memanggil papa saat di keramaian. Mereka hanya boleh memanggil paman, karena sebenarnya Haoyi ini malu jika semua orang mengetahui Haoyi sudah memiliki dua anak. Setelah itu, Haoyi bertemu dengan peri cinta. Jika ia masih tidak menyangka, kedua anak itu memanggil dengan sebutan papa. Dan itu benar kenyataan. Di sini peri cinta memberitahu jika Haoyi harus membantu memenuhi keinginan mereka. Dan jika dalam waktu jangka kontrak keinginan mereka belum terpenuhi, maka keinginan mereka akan menjadi kenyataan. 靠，还有这设定，坑死人不偿命啊！ 哎，没那么严重啦。按照你们人类的话说，这就叫脑洞实体化吧。 Di tempat lain, Lin Yuan bersama dengan kedua anaknya tak sengaja melihat papan hasil ujian semester. Yang ternyata Haoyi berada di peringkat pertama dan peringkat kedua ada Lin Yuan. Mendengar hal itu membuat kedua anak mereka bangga dengan kedua orang tuanya yang sangat hebat. Setelah itu tiba-tiba saja Lin Yuan mendapatkan telepon jika ia harus segera pergi karena ada sesuatu hal yang akan diselesaikan. Lin Yuan pun berpesan untuk tidak berkeliaran kemana-mana. Setelah beberapa saat, Lin Yuan kembali. Namun ia panik karena anak-anaknya tidak ada di sana. Ia pun mengadu kepada Haoyi jika anak-anak mereka kini tidak ada. Haoyi pun menenangkan Lin Yuan dan ia akan mencari keberadaan anak-anak mereka. Di tempat lain, Xia yang sedang berjalan-jalan menemukan anak perempuan Haoyi. Namun ia belum mengetahui jika itu adalah anak Haoyi. Karena merasa iba, ia pun menanyakan apa yang sedang terjadi. Karena anak sekecil ini berkeliaran di luar tanpa pengawasan orang tua. Xiaoming bercerita jika ia tidak dapat menemukan pamannya. Dan untung saja Xia mau membantunya untuk mencari keberadaan paman Xiaoming. Sementara Xiao Hong sedang jajan minuman. Dan setelah itu ia berusaha untuk mencari ayahnya. Ia pun berlagak seperti superhero dengan menggedor pintu dan mengatakan kepada para guru yang ada di sana jika ia sedang mencari ayahnya. Padahal para guru di sana sedang melakukan penelitian di laboratorium. Setelah itu dengan imajinasinya ia melempar sebuah bola dan tepat mengenai penelitian yang sedang mereka lakukan. Dan boom, terjadi sebuah ledakan yang sangat besar. 嘿哈，作战成功！ Pihak sekolah yang melihat ada sosok anak-anak yang sedang berkeliaran kemudian memberikan pengumuman melalui speaker sekolah yang memberitahukan jika anak kecil dilarang berkeliaran sendirian di sekolah. Haoyi yang mendengar pengumuman itu kemudian mencari keberadaan kedua anaknya. Setelah mencari-cari, akhirnya ia menemukan anaknya. Namun siapa sangka Haoyi menemukan Xiao Hong berada di ruang ganti perempuan. Karena tidak mau disalahkan lagi, Haoyi pun memilih untuk diam saja. Namun ketika akan meninggalkan ruang ganti perempuan, betapa terkejutnya Tang Xuan memergoki Haoyi. 他们也不会把他怎么样的吧？ 江浩一， 唐轩， 你在这鬼鬼祟祟的干什么？ Tang Xuan pikir Haoyi sedang mengintip.
Namun ketika Haoye mau menjelaskan yang sebenarnya, mereka pun tidak percaya. Akibat dari keributan itu membuat orang-orang di sana datang menghampiri mereka. Semua orang kini menuduh Haoye telah mengintip para wanita saat berganti pakaian. Ditambah lagi ada kehadiran Xia dan Xiaoming. Ia pun hanya bisa pasrah karena sudah terpojokan. Setelah melewati masalah itu, akhirnya Haoye membawa kedua anaknya kembali kepada ibunya, yaitu Lin Yuan. Kemudian Haoye menawarkan diri kepada Lin Yuan jika ia akan mengantarkan pulang ke rumah. Mendengar hal tersebut membuat Lin Yuan kaget karena Haoye sudah lama tidak pernah pulang ke rumah. Hal itu membuat Lin Yuan merasa senang. Kini mereka sudah sampai di rumah Lin Yuan. Betapa terkejutnya ia disambut tidak enak oleh sang ibu mertua. Ia kesal dengan Haoye karena sebagai seorang kepala keluarga ia tak pernah pulang ke rumah. Padahal kedua anaknya sangat membutuhkan sosok ayah dalam tubuh kembangnya. Untung saja Lin Yuan menengahi mereka karena tidak enak ribut di depan anak-anak. Dan kini sudah saatnya makan malam. Walaupun Haoye ini ayah yang selalu meninggalkan keluarga, namun saat di rumah ia tetap disambut baik oleh keluarga Lin Yuan. Setelah makan malam selesai, Haoye dan Lin Yuan pun membereskan bersama. Mereka terlihat sangat canggung satu sama lain, namun tetap terlihat romantis. Karena tidak mau mengganggu mereka berdua, ibu mertua pun akan pergi karena ia akan ada acara dan acaranya akan sampai larut malam. Selesai beres-beres, Haoye pun membantu anak-anak dalam mengerjakan PR. Karena memang Haoye ini sangat pintar sampai anak-anaknya memuji kehebatan Haoye. Setelah itu, Haoye menyuruh anak-anaknya untuk tidur karena sudah larut malam. Ketika anak-anak sudah tertidur, betapa terkejutnya Haoye melihat Lin Yuan menggunakan daster. Ia terlihat sangat seksi dan lembut. Kini ia pun malah salah fokus dengan Lin Yuan karena ternyata badan Lin Yuan sangat aduhai. Kini ia merasa gugup melihat tatapan Lin Yuan. Tiba-tiba saja ada telepon masuk. Ternyata itu dari Xia yang ingin mengajak kencan Haoye untuk besok minggu di Taman Haizhou. 这么晚给你打电话，没打扰你吧？不打扰。星期天有时间吗？海州乐园可以，我周日有时间的，那就这样啊。 Karena tidak mau mengecewakan Xia, Haoye pun menerima ajakan dari Xia. Setelah menutup telepon, ternyata Lin Yuan memohon kepada Haoye untuk menemani anak-anak bermain di Taman Haizhou besok minggu. Karena memang sudah sejak lama anak-anak tidak jalan-jalan. Padahal sebelumnya Haoye sudah mengiyakan ajakan dari Xia untuk main ke Taman Haizhou. Dan kini Lin Yuan juga ingin anak-anaknya pergi ke Taman Haizhou. Haoye pun menjadi pusing mendengar permintaan itu. Harus memilih yang mana supaya kedua wanita ini tidak kecewa dengannya. Setelah bergelut dengan pikirannya sendiri, ia pun mengiyakan ajakan dari Lin Yuan untuk berlibur bersama anak-anak di Taman Haizhou. Pada keesokan harinya, tepat pukul 8.50 pagi, Haoye dan anak-anak beserta Lin Yuan sudah sampai di Taman Haizhou. Mereka sangat menikmati waktu bersama dengan menaiki beberapa wahana permainan. Haoye sudah mempersiapkan rencana jika ia akan bertemu dengan Xia tepat pukul 10. Dan sekarang ia memiliki waktu 1 jam untuk bermain dengan anak-anak. Terlihat keseruan di benak anak-anak karena bisa berlibur dengan papa mereka. 我们继续啊！ Namun siapa sangka karena wahana yang mereka naiki adalah wahana tentang ketinggian, itu membuat Haoye mabuk. Di saat itu juga datang peri cinta untuk mengingatkan Haoye jika sebentar lagi sudah pukul 10. Nah, tunggu kelanjutan dari Cumi Coklat episode ke-11 dan 12 hanya di channel Devina Story. Xie xie.